Identifikasi penggunaan lahan Kota Bandung. Pertumbuhan kontra transformasi. Pertumbuhan kota, ekspansi spasial kuantitatif yang mengarah pada penambahan luasan daerah terbangun atau volume fisik kota sejalan dengan penambahan jumlah penduduk. Transformasi kota, perubahan kualitatif internal pada struktur sosial, spasial, fungsi kawasan, serta intensitas penggunaan lahan perkotaan secara mendasar. Penetrasi lahan, penerobosan fungsi baru. Fase awal di mana satu atau beberapa aktivitas baru mulai masuk secara sporadik dalam kawasan yang awalnya berkarakteristik homogen. Contoh nyata di Kota Bandung adalah masuknya kedai kopi non-permanen atau kantor skala kecil ke zona hunian. Invasi fungsi, serbuan skala besar. Fungsi baru mulai berdatangan secara masif dan terstruktur. Dominasi, perubahan proporsi ruang. Kita lihat dalam gambar, fungsi penyusup yang awalnya minoritas kini menduduki persentase mayoritas pemanfaatan lahan aktual kawasan. Karakter orisinal wilayah kini telah terpinggirkan dan kegiatan ekonomi baru memegang kendali utama jalannya sirkulasi dan aktivitas spasial. Suksesi sempurna, siklus selesai, kawasan sepenuhnya bertransformasi menjadi identitas fungsi yang baru secara mutlak. Eliminasi fungsi, fungsi perumahan ya asli orisinil telah tereliminasi dan berpindah ke area luar. Equilibrium baru, terbentuk struktur ekonomi baru dengan nilai tanah yang terakselerasi sangat tinggi. Hambatan tata ruang aktual. Yang pertama, penyimpangan zonasi. Banyak pelaksanaan pembangunan fisik aktual di lapangan yang tidak patuh terhadap rencana tata ruang wilayah. Yang kedua, pelampauan kepadatan. Pelanggaran koefisien dasar bangunan dan koefisien lantai bangunan di zona padat Bandung. Yang ketiga, alih fungsi RTH. Konversi masif ruang terbuka hijau publik menjadi wilayah komersial swasta. Dampak mutlak aspek kota, aspek sosial. Terjadinya gentrifikasi yang memaksa penduduk asli berpindah akibat tekanan biaya hidup dan komersialisasi lingkungan. Aspek budaya, pergeseran budaya guyub perumahan tradisional Bandung ke gaya hidup urban. Beban ekologi, kerusakan lingkungan mikro, krisis air tanah, banjir limpasan akibat penurunan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup. Dinamika struktur ekonomi. 85% didominasi oleh jasa. Politik menata lahan. Intervensi tegas pemerintah dalam mengendalikan guna lahan mutlak diperlukan guna mengamankan kesejahteraan publik yang berkelanjutan, bukan sekedar memfasilitasi akumulasi kapital. Guna lahan versus kegiatan. Guna lahan rencananya dokumen legal administrasi formal RTRW dan RDTR yang memplot fungsi teoritis suatu zona guna menjaga keseimbangan ekologis perkotaan. Kegiatan aktual atau faktanya, realitas pemanfaatan ruang yang berjalan di atas kapling persil tanah yang digerakkan oleh dinamika pasar serta desakan kebutuhan real masyarakat. Tipologi kegiatan utama. Tipologi zona. Perumahan, karakter fisik dominan, bangunan tapak dan vertikal, kecenderungan tren aktual, infiltrasi fungsi komersil skala mikro, tingkat konflik spasial rendah, sedang, komersil dan jasa. Karakteristik dominan, ruko, mall, gedung perkantoran. Kecenderungan tren aktual, ekspansi, koridor jalur utama. Tingkat konflik spasial sangat tinggi. Tipologi zona industri dan pergudangan, karakteristik fisik dominan, bangunan bentang lebar manufaktur. Kecenderungan tren aktual, relokasi terhadap wilayah pinggir. Tingkat konflik spasial sedang tinggi. Tipologi zona ruang terbuka hijau, karakter fisik dominan, taman aktif, hutan kota sempadan. Kecenderungan tren aktual, tekanan okupasi parkir dan PKL liar. Tingkat konflik spasial sangat tinggi. Kondisi spesifik Bandung. Urgensi identifikasi real. Kota Bandung memiliki keterbatasan geografi sebagai wilayah cekungan pegunungan dengan luas hanya 1.600 km persegi. Tujuan utama survei, sinkronisasi spasial, mengikatkan tingkat kesesuaian antara fungsi rencana RDTR dengan pemanfaatan ruang aktual di lapangan. Penyusunan geodatabase,
Membangun basis data spasial yang akurat untuk setiap porsi lahan guna mendukung Smart City Governance. Evaluasi kebijakan memberi masukan ilmiah dalam rangka revisi zonasi pemetaan ruang Kota Bandung masa depan. Sasaran utama kajian, karakteristik fisik, data spasial persil kondisi bangunan, intensitas pemanfaatan ruang pada setiap blok sampel, variasi kegiatan, mengklasifikasikan keanekaragaman tipe kegiatan usaha komersil baik formal maupun informal, dinamika spasial, menganalisis tren kecepatan konversi lahan serta pola arah penyebaran kegiatan usaha perkotaan. Dokumen keluaran survei. Yang pertama, laporan hasil survei, dokumen komprehensif berformat kajian akademis. Yang kedua, peta guna lahan aktual, peta tematik digital berbasis SIG skala 1/5000. Lingkup 6 wilayah studi. Yang pertama, WP Bojonegara, WP Cibenying, WP Kerekes, WP Grondong, dan Ujung Berung. Pendekatan teknik survei. Yang pertama, akuisisi, formulasi, pengolahan, dan sintesis. Manajemen organisasi. Pilar manajemen, struktur tim ahli, kerangkaan proposal, alokasi anggaran, aspek legalitas. Kesimpulan. Masalah. Pembangunan ruang masyarakat di Kota Bandung sering menyimpang dari rencana tata ruang. Dampaknya menimbulkan efek negatif pada aspek sosial, ekologi, dan ekonomi kota. Solusinya, survei guna lahan di 6 wilayah pengembangan mendesak dilakukan sebagai dasar pengendalian ruang. Sekian dan terima kasih.